Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Pengantar Bisnis Syariah. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama kita akan membahas apa itu studi kelayakan bisnis, kemudian apa saja manfaatnya, serta bagaimana formatnya. Kemudian bisnis model kanvas. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Kemudian seperti apa contoh bisnis model kanvas tersebut? Nah, apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis? Jadi ketika kita memulai usaha nih teman-teman, maka diperlukan yang namanya perencanaan. Perencanaan ini diawali dari sebuah ide ataupun gagasan bisnis yang kemudian dijabarkan secara rinci berdasarkan pada aspek-aspek tertentu seperti aspek promosi, kemudian keuangan, sumber daya manusia, operasional, lingkungan, segmen pasar, dan lain sebagainya. Nah, penjabaran inilah yang dinamakan dengan rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis. Mengapa rencana bisnis ini penting ya? Karena sebagai tolak ukur bagi pengusaha untuk tahu apakah usaha itu memang potensial untuk dijalankan ataupun tidak. Ibaratnya kita mulai berperang nih, maka menyusun rencana bisnis ini adalah bagian dari menyusun strategi perang dan mempersiapkan amunisinya. Jadi kita harus tahu strategi promosi apa yang akan kita gunakan, kemudian kita juga harus tahu berapa harga jual yang tepat untuk produk kita, kemudian target pasar mana yang akan kita tuju. Nah, semua ini ada dalam rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis. Kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah pengusaha atau pemilik usaha itu sendiri. Hal ini jelas ya, karena pemilik gagasan atau ide bisnis itu ya pemilik usaha itu sendiri. Berikutnya yang kedua adalah kreditur atau investor. Nah, dalam hal penyusunan studi kelayakan bisnis ini ya, seringkali kreditur ataupun investor tuh merasa tidak yakin gitu pada kesuksesan suatu rencana bisnis, kecuali jika mereka sendiri yang membuat perencanaan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga adalah konsultan bisnis. Nah, pengusaha ataupun kreditor atau calon investor ya dapat meminta bantuan dari konsultan bisnis untuk membuat suatu studi kelayakan bisnis. Nah, karena mereka memang dianggap lebih paham dan lebih expert dalam bidangnya untuk penyusunan studi kelayakan bisnis. Nah, berikutnya apa saja manfaat dari studi kelayakan bisnis? Nah, ini akan kita lihat dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif pengusaha ya. Manfaat yang pertama adalah keyakinan akan kesuksesan bisnis yang makin bertambah. Jika hasil analisis dari studi kelayakan bisnis ini memberi kesimpulan bahwa perencanaan bisnis itu dikatakan benar-benar layak ya, maka pelaku bisnis ini akan merasa percaya diri dan yakin terhadap pelaksanaan gagasan bisnis tersebut. Nah, yang kedua, manfaat berikutnya adalah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis ya. Jadi dalam studi kelayakan bisnis ini akan menjadi pedoman dalam pembimbingan pelaku bisnis ya dalam melaksanakan berbagai rencana dalam studi kelayakan bisnis tersebut. Nah, yang terakhir adalah dijadikan pedoman saat pengendalian. Studi kelayakan bisnis dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan tindakan korektif pada saat penyimpangan terjadi ya, sehingga ketika penyimpangan tersebut terjadi, maka pengusaha dapat melakukan perbaikan dengan cepat. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari sisi pengusaha. Yang berikutnya adalah manfaat bagi investor. Setelah mempelajari dokumen studi kelayakan bisnis, maka investor ini berhak untuk melakukan investasi atau justru membatalkan investasi tersebut. Jika studi kelayakan bisnis menampilkan potensi, kemudian menyatakan bahwa bisnis tersebut layak dijalankan, maka investor berhak untuk melanjutkan investasi ke tahap berikutnya. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi kreditur. Kreditur di sini berperan untuk memberikan keputusan apakah akan menyetujui permohonan pembiayaan bisnis tersebut atau justru menolaknya. Nah, dalam hal ini setelah dilakukan analisis pembiayaan baik dari aspek kemampuan bayar, kemudian kemampuan bisnis menghasilkan keuntungan. Nah, setelah analisis tersebut dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahkan bisnis tersebut jika memang menguntungkan, maka kreditur berhak untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Atau jika sebaliknya memang bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan, maka kreditur juga berhak untuk menolak permohonan pembiayaan tersebut. Nah, seperti apa format studi kelayakan bisnis tersebut? Beberapa perusahaan mungkin punya kreativitas masing-masing dalam menyusun studi kelayakan bisnis. Namun ada beberapa poin penting ya teman-teman, yang paling tidak harus ada dalam studi kelayakan bisnis ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian berikutnya membahas aspek pemasaran, berikutnya ada aspek operasi, aspek sumber daya manusia dan yuridis, kemudian ada aspek lingkungan, aspek keuangan, dan terakhir diakhiri dengan membahas kesimpulan.
Bab pertama adalah pendahuluan. Nah, apa saja isinya? Isi dari pendahuluan ini membahas tentang gambaran umum perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang mendirikan usaha ini apa, misalkan didasari pada pemenuhan kebutuhan konsumen, atau mengaplikasikan metode ATM, amati tiru modifikasi, atau mungkin berbagai motif lainnya. Nah, yang terakhir membahas mengenai apa tujuan disusunnya studi kelayakan bisnis tersebut. Bab 2 dari studi kelayakan bisnis adalah aspek pemasaran. Nah, apa saja isinya? Yang pertama adalah daerah pemasaran. Jika pemasaran mungkin dilakukan dengan penyebaran brosur atau pemasangan pamflet, nah maka perlu ditentukan di daerah mana promosi tersebut akan dilakukan. Berikutnya adalah pasar sasaran. Nah, ini misalkan ya, mahasiswa di area mana, atau mungkin pasar sasaran kita itu ibu-ibu di usia berapa, atau mungkin bapak-bapak di komunitas apa. Nah, itu adalah pasar sasaran. Berikutnya adalah harga jual. Nah, ini kita penting nih, harus tahu berapa harga jual yang layak untuk produk kita. Kemudian estimasi volume penjualan. Nah, ini jadi kita memperkirakan berapa banyak produk yang terjual setiap harinya. Kemudian berikutnya adalah sistem penjualan dan pembayaran. Apakah harus cash atau ada menggunakan termin atau tempo ya. Kemudian apakah bisa menggunakan media non tunai seperti scan barcode kris atau dengan mesin edisi ATM. Nah, berikutnya adalah saluran distribusi. Jadi akan disetor kemana produk kita ini. Kemudian apakah langsung kita jual ke konsumen atau mungkin melalui reseller dan lain sebagainya. Kemudian juga strategi promosi apa yang akan kita gunakan, dan terakhir analisa pesaing ya, siapa saja kompetitor kita, kemudian apa saja keunggulan kita dibandingkan dengan kompetitor tersebut. Bab 3 dari studi kelayakan bisnis ini adalah aspek operasi yang membuat gambaran produk ya, seperti apa kemasannya, bentuknya, isinya, dan lain sebagainya. Kemudian lokasi tempat usahanya juga seperti apa, kemudian bagaimana tahapan proses produksi tersebut dilakukan, kemudian seberapa banyak kapasitas produksi setiap harinya, kemudian tata letak peralatannya maupun ruang produksinya itu seperti apa, dan terakhir adalah teknologi apa yang digunakan dalam menghasilkan produk tersebut. Nah, bab 4 dari studi kelayakan bisnis ini berisi tentang struktur organisasi perusahaan ya. Siapa direkturnya, siapa manajernya, kemudian supervisornya, staffnya, dan lain sebagainya. Kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian spesifikasi jabatannya seperti apa. Nah, ini maksudnya adalah dari masing-masing jabatan itu spesifikasinya seperti apa gitu. Contohnya nih, untuk jabatan supervisor SDM ya, supervisor sumber daya manusia. Nah, itu membutuhkan persyaratan jenjang pendidikan yang seperti apa, kemudian karakter dari orang tersebut harus seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian uraian jabatan ya, maksudnya dari jabatan-jabatan tersebut dirinci apa saja pekerjaannya gitu. Contohnya nih, kita ambil sama seperti yang tadi ya, supervisor SDM. Nah, kerjaannya misalkan apa? Mengawasi kerja karyawan, kemudian membuat laporan kedisiplinan karyawan, dan lain sebagainya. Nah, bagian berikutnya adalah pengembangan karyawan ya. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengembangkan potensi karyawan tersebut. Kemudian bagian berikutnya adalah membahas tentang sistem balas jasa ya. Ini maksudnya kompensasi. Contohnya kayak gaji, uang lembur, insentif, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir membahas tentang perizinan dari bisnis tersebut ya. Misalkan sudah punya KSIUP ya, atau TDP, dan lain sebagainya. Nah, bab 5 ini membahas tentang aspek lingkungan ya. Misalkan perusahaan ini misalkan berupa pabrik ya, maka perlu dibahas langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan limbah pabrik ya, seperti apa. Kemudian bagaimana juga cara menanggulangi limbah pabrik tersebut. Nah, ini tertuang dalam aspek lingkungan. Bab 6 ini membahas aspek keuntungan ya, berapa kebutuhan modal investasi, kemudian sumber modalnya didapatkan dari mana, misalkan dari internal kah atau dari eksternal kah ya, kemudian berapa besar keluar masuknya kas ya, atau proyeksi aliran kas. Kemudian selanjutnya seperti apa neraca dan laporan rugi labanya ya. Berikutnya adalah BEP analisis ya. Jadi BEP analisis ini adalah perhitungan yang menentukan jumlah penjualan ya yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya operasional. Nah, BEP analisis ini digunakan untuk menentukan kapan bisnis tersebut akan mulai menghasilkan laba. Nah, berikutnya adalah payback period atau periode pengambilan modal. Jadi ini digunakan untuk membantu menilai tingkat pengembalian investasi. Nah, yang terakhir adalah net present value atau nilai sekarang bersih ya. Ini digunakan untuk menilai apakah proyek tersebut layak dari sudut pandang nilai uang. Nah, ini adalah aspek keuangan. Bab 7 ini berisi kesimpulan. Jadi berdasarkan seluruh pertimbangan dari segala aspek ya, baik dari bab 1 hingga bab 6 tadi, maka bisnis tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak. Nah, ini semua tertuang pada kesimpulan, yaitu di bab 7.
Berikutnya kita akan membahas bisnis model kanvas. Nah, ini adalah pelengkap dari studi kelayakan bisnis. Biasanya ini ada di halaman terakhir dari studi kelayakan bisnis ya. Dan bisnis model kanvas ini memuat framework sederhana ya dari perencanaan bisnis melalui beberapa poin. Yang pertama adalah customer segments ya. Ini memuat segmentasi konsumen mana yang kita tuju. Kemudian value proposition atau nilai-nilai apa saja yang akan kita tawarkan pada konsumen. Nah, berikutnya channels atau saluran atau media penjualan ya. Kemudian customer relationship ya, jadi bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan konsumen. Kemudian revenue streams atau pendapatan kita nantinya ini bersumber dari mana saja gitu. Nah, berikutnya adalah key research ya, atau sumber daya apa saja yang turut serta dalam bisnis kita. Kemudian key activities ya, isinya aktivitas apa saja yang akan dijalankan dalam bisnis ini. Kemudian key partnership ya, bentuk kerjasama nantinya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah cost structure ya, atau biaya-biaya apa saja yang muncul dalam perencanaan bisnis tersebut. Berikut ini adalah contoh bisnis model kanvas nih teman-teman. Kita ambil contoh misalkan bisnis penjualan kue kering nih, namanya Vira Bakery. Segmen pasarnya yaitu individu ya yang suka cemilan, kemudian individu yang menggunakan produk ini untuk acara khusus, misalkan untuk bingkisan ulang tahun atau syukuran dan sebagainya. Kemudian restoran dan kafe ya, jadi kita membangun kerjasama gitu, bisa menjualkan produk kita dengan titip barang di restoran dan kafe tersebut. Kemudian juga bisa saja corporate ya, yang bisa dijadikan untuk bingkisan dengan kolega. Nah, berikutnya cara apa saja yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan konsumen ya, yaitu melalui adanya layanan pelanggan, kemudian program loyalitas dan umpan balik pelanggan. Kemudian nilai apa saja yang ditekankan, yaitu Vira Bakery ini berkualitas premium ya, dengan berbagai rasa, kemudian pilihan kue keringnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, serta adanya layanan pemesanan khusus dan pengiriman. Nah, selanjutnya apa saja aktivitas yang dijalankan ya, pembuatan kue, kemudian pemasaran ya, pengelolaan pemesanan dan pengiriman. Nah, berikutnya sumber daya apa saja yang digunakan ya, sumber daya bahan baku, kemudian peralatan produksinya apa saja ya, staf produksinya itu siapa saja, kios yang digunakan untuk berjualan, termasuk juga situs e-commerce ya untuk memasarkan produknya secara online. Nah, selanjutnya media penjualannya nih apa saja ya, toko fisik ya untuk kiosnya, kemudian penjualan online dengan web atau e-commerce, kemudian juga kolaborasi dengan restoran maupun kafe. Nah, partnernya siapa aja ya, pemasok bahan baku, restoran dan kafenya sebagai mitra distribusi ya, kemudian juga jasa pengiriman ya, karena produk ini juga dijual secara online misalkan. Nah, dari mana saja sumber pendapatannya ya, misalkan dari pendapatan dari laba penjualan kue keringnya, atau dengan membuat kelas pelatihan dan workshop untuk membuat kue nih, kan dapat penghasilan dari situ ya, serta kemitraan dan kerjasama. Nah, yang terakhir adalah biaya apa saja yang dikeluarkan ya, misalkan biaya bahan baku, kemudian biaya untuk upah koki maupun stafnya, kemudian biaya sewa ataupun perawatan dari toko fisik atau kios tersebut, serta biaya pemasaran dan promosi. Nah, demikian pembahasan dari materi kita kali ini teman-teman, yaitu studi kelayakan bisnis. Semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan teman-teman semua terkait dengan studi kelayakan bisnis. Kita cukupkan materi perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di lain pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.